Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Sehat? Sehat, Syukur alhamdulillah. Masih semangat kan Bu mengikuti pelatihan sampai hari ini? Semangat. Ibu adalah guru-guru yang hebat yang terpilih untuk mengikuti pelatihan ini. Kita tetap semangat ya, ibu-ibu semua. Iya, agar acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, bagaimana kalau kita lebih bagus baca doa dulu ya, ibu-ibu? Ayo, siapa kira-kira yang bisa mimpin doa bersedia, Ibu? Ibu Vera mungkin? Oke ya, ikuti ya. Boleh, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Vera. Iya. Jadi setelah berdoa mungkin biar kita lebih fokus ya Bapak Ibu semua, mungkin ada SBQ yang sedikit saja kita lakukan. Ya Bapak Ibu, jadi coba ikutin saya. Kalau saya bilang gajah, Bapak Ibu silakan bilang besar tapi buat lingkaran yang kecil, bisa? Oke. Iya, kalau saya bilang semut, nanti bilang kecil tapi buat lingkaran yang besar. Bisa, Bapak Ibu? Iya. Bisa. Oke, saya mulai ya. Gajah. Iya, Bu. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Iya ya Ibu, tapi bingung. Iya. Semut. Oke, baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Saya rasa sudah fokus ya Bapak Ibu malam ini. Iya, jadi saya mulai saja ya Bapak Ibu semua. Iya, jadi hari ini ada materi yang ingin saya sampaikan. Izin membagikan layar, Bapak Ibu. Ya, jadi materi yang saya sampaikan hari ini terkait dengan materi kita adalah tentang perangkat ajar pada kurikulum sekolah penggerak. Itu nanti tentang alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Mohon maaf sebelumnya, Ibu Vera. Iya. Mungkin terklik ya Bu ininya, suaranya. Nggak ada. Nggak bisa kebuka kan? Bisa dengar kan? Iya maaf Ibu. Nggak ada. Oke, saya lanjutkan Nggak ya ada Bu pegang ya. apa-apa. Oke, siap. Lanjutkan ya Bu. Ya, jadi tujuan sesi kita pada hari ini yaitu yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa memahami apa itu alur tujuan pembelajaran. Nanti setelah Ibu memahami apa itu alur tujuan pembelajaran, nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya pada membuat modul ajar. Nanti dimasukkan modul ajar tujuan pembelajarannya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, maaf sebentar, mungkin ada problem, tidak bisa bergerak. Mohon maaf ya Ibu. Kak minta tolong Kak yang ketiga Kak. Sudah terlihat Ibu? Iya, jadi aktivitasnya hari ini ada nanti penyampaian materi dari saya ya, ini nanti. Kemudian nanti ada diskusi kita sedikit, kemudian ada tanya jawab dan nanti ada tugas yang saya berikan, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini tentang alur tujuan pembelajaran. Iya. Jadi kemarin kan Bapak Ibu sudah mempelajari nih capaian pembelajaran. Sudah mempelajari juga bagaimana membuat tujuan pembelajaran. Nah, jadi alur tujuan pembelajaran ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi nanti dalam satu capaian pembelajaran itu kan banyak tujuan yang Bapak Ibu buat.
Nah, tujuan pembelajarannya itu secara urut itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya, nah, ini adalah prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi prosedurnya yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah tentukan dulu capaian pembelajarannya apa. Kan kemarin sudah kita pelajari, sudah ada disediakan oleh pemerintah seperti itu. Kita tentukan dulu capaian pembelajarannya, fase apa, kelas berapa, kemudian kita buat tujuan pembelajarannya dengan memenuhi 3 komponen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, setelah kita buat tujuannya, susun nanti tujuannya dari mulai tujuan yang pertama, kemudian tujuan kedua, tujuan ketiga, seperti hari pertama tujuannya apa, hari kedua tujuannya apa, hari ketiga tujuannya apa, seperti itu. Sampai nanti kira-kira tujuan itu semua sudah bisa mencapai capaian pembelajaran yang kita tuliskan tadi, seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi kan kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat alur tujuan pembelajarannya atau sudah bisa lah membuat tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu. Sekarang kita aplikasikan kepada modul ajar. Bapak Ibu sudah pernah mendengar modul ajar? Sudah. Sudah. Baik Ibu Vera, mohon maaf sebelumnya Ibu tanpa mengurangi rasa hormat Ibu. Boleh mic-nya kalau saya sedang berbicara boleh tolong Ibu? Berdengung suaranya di sini Ibu, maaf Ibu. Di sini nggak ada. Ini bagus kok. Enggak, maksudnya kalau saya lagi ngomong Ibu boleh mohon ini kan Ibu. Soalnya berdengung Bu. Dipasangin kali ya? Enggak, di ininya. Suaranya mikrofonnya kalau saya Gimana berbicara. Mikrofonnya Iya. Ditutup aja ya? Iya Ibu, kalau nanti saya tanya, Oke. mohon jawab ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Jadi saya lanjut ya Ibu Vera, Ibu Tuti. Di sini ada konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Nah, modul ajar itu merupakan sejumlah alat atau sarana atau media juga yang dalamnya berisi petunjuk juga yang menjadi pedoman kita untuk merancang pembelajaran yang akan kita lakukan, seperti itu. Modul ajar ini nanti dilengkapi dengan komponen yang sudah menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Nah, jadi dalam membuat modul ajar ini, guru diberikan kebebasan bagaimana bentuknya yang lebih kreatif lagi. Diberikan kebebasan pada guru namun tetap mengacu pada komponen-komponen yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah komponen modul ajar yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuat modul ajar, Bapak Ibu harus memahami dulu komponen modul ajarnya. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa membuat modul ajarnya. Seperti itu. Ini yang pertama, ada informasi umum. Informasi umumnya ini meliputi ada identitas sekolah. Nanti Bapak Ibu buat identitas sekolah Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, nama penyusunnya, kelasnya, fasenya, seperti itu. Kemudian ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini berisikan kompetensi apa sih yang harus dikuasai siswa sebelum mempelajari itu, mempelajari pembelajaran yang selanjutnya kita lakukan, seperti itu. Apa kompetensi awalnya? Nah, kemudian selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya Bapak Ibu coba saya tanya dulu kira-kira masih ingat nggak RPPK 13 yang sebelum 1 lembar? Ingat. Ingat. Iya, Ibu Vera. Ingat ya, Bu? Iya, jadi sebenarnya komponennya itu mirip dengan RPP yang ke-13 yang lama. Ada semua di situ, tapi hanya saja ada penambahan beberapa, Ibu. Nah, contohnya ini ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari kemarin tentang profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di sini kita masukkan elemen-elemennya. Kira-kira apa sih elemen yang mana sih yang cocok sama pembelajaran kita yang mau kita masukkan seperti itu. Tidak harus ke-6-nya, boleh kita 2 saja atau 3 atau 4 itu diberi kebebasan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian masuk ke sarana dan prasarana. Jadi nanti Bapak Ibu guru tuliskan sarana dan prasarana apa yang digunakan dalam membuat modul ajar ini, dalam mengimplementasikan modul ajar ini, seperti itu. Kemudian ada target peserta didik. Nah, di sini kita buat target peserta didik itu kita itu dengan kemampuan apa? Kemampuan yang tinggi, mungkin cerdas berbakat, mungkin dengan kemampuan yang kurang, seperti itu. Nah, kemudian ada model pembelajaran yang digunakan. Nah, model pembelajaran yang digunakan ini bisa berupa model-model pembelajaran ataupun misal nanti ada tatap muka
atau secara daring, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke komponen inti Bapak Ibu. Komponen inti ini terdiri dari yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi gunanya kita bisa membuat alur tujuan pembelajaran itu. Jadi dalam modul ajar ini bisa kita tuliskan satu tujuan pembelajaran saja atau boleh juga 2, 3, 4 itu diberi kebebasan kepada Bapak Ibu. Asalkan nanti pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan itu, seperti itu. Kemudian ada pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini seperti misal nanti kira-kira apa sih manfaat siswa itu mempelajari pembelajaran yang kita lakukan, apa kira-kira pemahaman yang perlu kita berikan kepada mereka, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Ini pertanyaan pemantik ini untuk memancing siswa, Bapak Ibu, untuk memancing siswa bagaimana mereka berpikir kritis terhadap pembelajaran yang akan dilakukan, seperti itu. Kemudian ada persiapan pembelajaran. Jadi sebelum melakukan pembelajaran itu apa persiapan yang perlu kita lakukan? Kita tuliskan di sini. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sering ya, saya rasa ya kan Bu Tuti, untuk membuat kegiatan pembelajaran ini. Seperti biasa ada kegiatan pembuka, kemudian ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Ibu Tuti dengar suara saya? Dengar, Bu. Oh iya, Ibu, mungkin saya kira tadi ada gangguan jaringan di saya. Ya, jadi kemudian selanjutnya ada asesmen. Ya Bapak Ibu, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya ada 3 asesmen dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Pertama ada asesmen diagnostik yang meliputi kognitif maupun non-kognitif, kemudian ada asesmen sumatif dan ada formatif. Jadi nanti dalam modul ajar ini, Bapak Ibu tuangkan asesmen seperti apa yang Bapak Ibu terapkan pada pembelajaran Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial saya rasa sudah sering ya Bapak Ibu lakukan. Bagaimana Ibu Vera? Sudah sering ya saya rasa Ibu Vera? Iya. Ibu Vera ini sudah banyak ini pengalamannya saya rasa di bagian pengayaan dan remedial ini ya Ibu. Iya. Saya selanjutnya ini di bagian refleksi peserta didik dan siswa. Ini juga saya rasa biasa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Bagaimana merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan, seperti itu. Kemudian bagian terakhir itu ada lampiran. Nah, di bagian lampiran ini kita lampirkan lembar kerja peserta didik atau disingkat dengan LKPD. Dulu ini sering nih disebut dengan ada juga LKS, ada lembar peserta didik. Nah, kalau sekarang dibilang lembar kerja peserta didik, ya. Lembar kerja peserta didik ini bisa berisikan nanti kegiatan para siswa itu dalam pembelajaran. Kemudian bisa juga dalam bentuk percobaan, bisa juga dalam bentuk menjawab pertanyaan, berupa aktivitas yang lain, seperti itu. Ini Bapak Ibu silahkan kembangkan sendiri, sesuai kreativitas Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu lampirkan bahan bacaan berupa materinya, bisa untuk guru atau peserta didiknya yang sesuai dengan materi yang diajarkan, seperti itu. Kemudian ada glosarium, jadi ada kata-kata penting atau kata-kata yang unik seperti itu, nanti Bapak Ibu masukkan, kemudian tuliskan artinya. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini nanti setelah Bapak Ibu buat modul ajar ini, ada nggak Bapak Ibu ambil dari misalkan jurnal atau dari mana seperti itu. Misal ambil materinya nih dari jurnal atau dari buku. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan ke daftar pustaka ini. Kemudian, nah untuk lebih jelasnya lagi ya Bapak Ibu, saya rasa akan saya tampilkan contoh dari modul ajar ini biar lebih mudah lagi untuk memahaminya. Baik Bapak Ibu, mohon ditunggu. Saya akan membagikan layar yang satu lagi. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ini? Belum ya Ibu? Belum. Iya, mohon maaf sebentar ya Ibu. Iya, mungkin ada masalah jaringan nih di saya, jadi lama sampai ke sana. Belum ada Kak? Ya kan? Jaringan nyala ini.
Belum ada, Kak. Modul ajar tadi kan? Nah, itu alur prinsip, Kak, yang keluar. Bukan. Nggak mau keluar. Mohon sebentar ya, Bapak Ibu. Ya, siap Bu Yulia. Ada kendala jaringan dari Bapak Ibu. Ada problem sedikit. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, iya. Baik, kita lanjut ya. Masih Boleh. ada Ibu Tuti? Halo Ibu Tuti. Ya baik, mungkin Ibu Tuti lagi ada gangguan ya Ibu Vera. Kita lanjut saja. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh modul ajar. Namun masih banyak yang contoh-contoh lain nanti yang bisa menjadi panduan dari Bapak Ibu semua dalam membuat modul ajar. Ini saya hanya menampilkan satu, nanti selebihnya akan saya kirimkan ke grup ya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat. Nah, yang pertama tentang ini, nama penyusunnya. Kita buat di situ nama penyusunnya, kemudian sekolahnya, jenjang sekolahnya, fasenya, dan alokasi waktu. Ini diberi kebebasan kepada Bapak Ibu untuk menyesuaikan. Nah, kemudian kita buat kompetensi awalnya. Apa sih kompetensi awal yang harus dikuasai siswa sebelum mempelajari ini? Seperti itu. Ini contohnya mengidentifikasi pecahan senilai. Kemudian ada profil pelajar Pancasilanya. Kita masukkan nih, bisa 3, 4, dan sebagainya. Kemudian ada sarana dan prasarananya. Kemudian target peserta didiknya bisa dilihat di sini. Kemudian ada model pembelajarannya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Nah, ini tadi gunanya kita bisa membuat tujuan pembelajaran. Bisa kita masukkan di sini, boleh 1, boleh 2 juga bisa. Kemudian kita masuk ke pemahaman bermakna. Nih, kemudian masuk ke pertanyaan pemantik. Ada beberapa pertanyaan nih untuk siswa yang bisa melatih mereka berpikir kritis. Seperti itu. Kemudian ada persiapan pembelajarannya. Kita tuliskan materinya itu dari mana, sumbernya, bagaimana, ada nggak LKPD-nya, ada nggak lembar penilaiannya, seperti itu. Kemudian masuk nih ke kegiatan pembelajaran. Seperti yang Bapak Ibu sering lakukan. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, hanya saja di sini nanti pembelajarannya lebih berpusat lagi kepada peserta didik kita. Lebih sesuai lagi dengan kebutuhan mereka bagaimana, seperti itu. Kemudian masuk ke asesmen. Asesmen bagaimana yang kita terapkan dalam pembelajaran kita ini. Ini contohnya ada melakukan observasi sikap dari profil pelajar Pancasila. Ada nggak elemen-elemen yang sudah diterapkan kepada siswanya, seperti itu. Kemudian ada performa atau unjuk kerja. Ini keterampilan-keterampilan yang sudah dilakukan siswa kita nilai dengan skor-skor, apa kriterianya, seperti itu. Ada kemudian tes tertulisnya, dijelaskan di sini. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Ada pengayaan dan remedial. Setelah itu kita lanjut lagi. Nah, ini ada lampirannya. Ini tadi yang saya maksud dengan lampiran, Bapak Ibu semua. Jadi lampiran ini yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Nah, ini kita buat lembar kerjanya, kita lampirkan di modul ajar yang kita buat. Setelah itu ada juga bahan bacaan. Nih, bahan bacaan untuk guru dan siswa. Kemudian ada lampiran juga glosarium ya Bapak Ibu. Kita tuliskan kata-kata yang menurut kita penting. Kemudian kita tuliskan artinya. Ada glosarium. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, jadi Bapak Ibu tuliskan daftar pustakanya. Barangkali Bapak Ibu ada mengambil materi atau sebagainya sebagai bahan bacaan dari buku atau dari jurnal atau dari internet gitu. Baik Bapak Ibu, sejauh ini sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan?
Bagaimana Pasti Ibu akan Tuti? Ibu Yuli ya. Iya, jadi saya rasa mudah ya Bu untuk membuat judul ajar ini. Iya. Iya, bagaimana Ibu Tuti? Iya, Ibu Tuti sedang bermasalah nih sepertinya di jaringan ya. Iya, saya rasa itu saja ya Bapak Ibu semua. Sudah pas, Bu. Udah, iya Ibu Tuti. Tidak ada yang sulit kan Ibu Tuti? Tidak. Nanti untuk panduannya, contoh-contohnya nanti akan saya kirimkan. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti melihat dari contoh-contoh tersebut sebagai bahan pertimbangan, tapi bisa juga lebih dikembangkan lagi dengan kreativitas Bapak Ibu. Bapak Ibu kan guru-guru yang hebat nih. Saya yakin bisa lebih mengembangkannya lagi. Baik, mungkin ada yang bertanya, kira-kira Bapak Ibu tidak ada? Pas Ibu ya. Iya baik, kalau pas waktu kita juga sudah habis ya Bapak Ibu. Kalau seperti itu saya tutup aja ya. Iya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mencoba membuat judul ajar ya Bapak Ibu. Iya. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Izin saya akhirin ya Bu. Iya.